Halo Jenius, pada video pembelajaran kali ini kakak akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah mata pelajaran matematika kelas 9. Langsung saja kita mulai ya. Soal pertama, hasil dari 8 ditambah minus 5 dikurang dengan minus 2 dikali 6 adalah. Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita lihat tanda operasinya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Terlebih dahulu kita kerjakan bagian perkaliannya. Min 2 dikali dengan 6 menghasilkan min 12. Kemudian 8 ditambah min 5 dikurang dengan dalam kurung min 12 sama dengan, jika tanda plus bertemu dengan tanda minus maka hasilnya minus. 8 dikurang 5, kemudian tanda minus bertemu dengan tanda minus menghasilkan plus ditambah dengan 12. 8 min 5 sama dengan 3 ditambah dengan 12 sama dengan 15. Jadi untuk jawabannya yang A. Soal kedua, Budiati memiliki terigu sebanyak 2/3 kg dan membeli lagi 27 5/6 kg. Terigu tersebut dibagikan ke orang tak mampu yang masing-masing sebanyak 1/2 kg. Banyak orang yang mendapat bagian seluruhnya adalah. Untuk menyelesaikannya, kita tulis terlebih dahulu 12 2/3 ditambah dengan 27 5/6. Kemudian kita ubah bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan yang lebih sederhana. 12 dikali 3, 3 dikali 12 menghasilkan 36 ditambah 2 jadi 38/3. Kemudian 6 dikali 27 ditambah dengan 5 menghasilkan 167/6. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi per 6. 6 dibagi 3 menghasilkan 2. 2 dikali 38 menghasilkan 76. Ditambah dengan 6 dibagi 6 1, 1 dikali 167, 167. Kemudian kita jumlahkan menjadi 243/6. Kemudian hasilnya kita bagi dengan 4 1/2. 243/6 kita bagi dengan 4 1/2. Terlebih dahulu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Terlebih dahulu 4 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 243/6 dibagi dengan 4 kali 2 8 tambah 1 9, 9/2. Kemudian kita ubah operasinya menjadi bentuk perkalian untuk lebih mudah mengerjakannya. 243/6 dikali dengan 2/9. 243 bisa kita coret dengan 9 menghasilkan 27. Ini 1. Kemudian untuk 6 dan 2 bisa kita coret di sini 3 sehingga menghasilkan 27/3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi banyak orang yang mendapatkan bagian seluruhnya adalah 9 orang. Jawabannya yang B. Soal ketiga, perbandingan banyak kelereng Tony, Benny, dan Ali 6 dibanding 9 dibanding 10. Jika jumlah kelereng Tony dan Ali 96 buah, maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah. Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu nilai perbandingannya. T untuk Tony dibanding dengan B untuk Benny dan dibanding dengan A untuk Ali sama dengan 6 banding 9 banding 10. Kemudian diketahui untuk Tony ditambah dengan Ali akan sama dengan 96. Yang ditanya
jumlah kelereng mereka bertiga. Maka dapat kita gunakan T ditambah B ditambah A per T ditambah A sama dengan perbandingan dari Tony, Benny, dan Ali, yaitu 6 ditambah 9 ditambah 10 dibagi dengan 6 ditambah 10. Kemudian T ditambah B ditambah A dibagi dengan, kita ketahui bahwa jumlah dari kelereng Tony dan Ali yaitu 96. Maka kita ubah di sini menjadi 96 sama dengan 6 ditambah 9 ditambah 10 menghasilkan 25 dibagi dengan 6 ditambah 10 menghasilkan 16. Selanjutnya untuk T ditambah B ditambah A kan sama dengan 25 dikali 96 dibagi dengan 16. 96 dibagi 16 menghasilkan 6. Jadi T ditambah B ditambah A sama dengan 25 dikali 6, sehingga T ditambah B ditambah A sama dengan 25 dikali 6 menghasilkan 150. Maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah 150. Jawabannya yang D. Soal keempat. Dalam sebuah peta dengan skala 1 banding 200.000, jarak kota A ke kota B 20 cm dan jarak kota D ke kota C 45 cm. Selisih jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah, untuk mencari jarak sebenarnya, kita gunakan rumus JS sama dengan skala dikali dengan jarak pada peta. Pertama, kita cari dulu jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. JS sama dengan skalanya 200.000 dikali dengan jarak pada peta, yaitu untuk kota A ke kota B 20 cm, maka dikali dengan 20 sama dengan 4 juta cm. Kita ubah ke dalam satuan kilometer, menghasilkan 4 juta dibagi dengan 100.000 sama dengan 40 km. Selanjutnya kita cari jarak sebenarnya dari kota D ke kota C. JS sama dengan skala dikali dengan jarak pada peta. Skalanya 200.000 dikali dengan jarak pada petanya, yaitu 45 cm. 200.000 dikali 45 menghasilkan 9 juta cm. Kemudian kita ubah menjadi satuan kilometer, maka 9 juta kita bagi dengan 100.000 sama dengan 90 km. Maka selisih jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut sama dengan 90 km dikurang dengan 40 km menghasilkan 50 km. Jadi selisih jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut ialah 50 km. Jawabannya yang B. Soal kelima. Bentuk yang ekuivalen dengan 8 per akar 5 ditambah 3 adalah, untuk menjawab soal ini dapat kita kalikan dengan akar sekawan. Dikalikan dengan akar sekawannya yaitu akar 5 dikurang dengan 3 per akar 5 dikurang dengan 3. Tanda yang tadinya plus jika dikali dengan akar sekawan berubah menjadi tanda minus, sehingga 8 dikali akar 5 yaitu 8 akar 5, kemudian 8 dikali dengan min 3 menghasilkan min 24. Untuk menghitung penyebutnya, akar 5 ditambah 3 dikali dengan akar 5 dikurang 3
kita ingat kembali bahwa A plus B dikali dengan A min B akan sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Sehingga jika kita misalkan akar 5 sebagai A dan 3 sebagai B menghasilkan akar 5 kuadrat yaitu 5, tandanya menjadi minus dikurang dengan 3 kuadrat, itu 9. Hingga 8 akar 5 min 24 bagi dengan 5 dikurang 9 menghasilkan min 4. Kemudian jika kita pisahkan 8 akar 5 per min 4 dikurang dengan 24 per min 4. Lalu 8 akar 5 dibagi dengan min 4 dapat kita coret angka 8-nya. 8 dibagi 4 menghasilkan 2. Karena di bawahnya ada tanda minus menjadi min 2 akar 5. Kemudian untuk 24 dibagi dengan min 4 menghasilkan 6. Karena tandanya sama-sama minus, jika dibagi menjadi plus atau penjumlahan sehingga 6. Sehingga bentuk yang ekuivalen dengan 8 per akar 5 ditambah 3 yaitu min 2 akar 5 ditambah 6 atau sama dengan 6 dikurang 2 akar 5. Maka jawabannya yang D. Soal ke-6, pedagang membeli 3 kuintal beras seharga Rp1.500.000. Jika pedagang menginginkan untung 15%, harga penjualan tiap kilogram adalah, terlebih dahulu kita cari untuk 1 kuintal sama dengan 100 kg. Kemudian pedagang tersebut membeli 3 kuintal beras, maka 3 kuintal sama dengan 3 dikali 100, jadi 300 kg. Lalu harga beli yaitu 1.500.000 kita bagi dengan banyaknya beras yaitu 300 kg dibagi dengan 300. Kita coret 2 angka 0 di atas dan di bawah. Kemudian menghasilkan Rp5.000 per kilogram, merupakan harga beli dari 1 kg beras. Kemudian pedagang tersebut menginginkan untung 15%. Jadi 5.000 kita kali dengan 15% sama dengan 15 per 100. Coret 2 angka 0. Kemudian 50 dikali 15 sama dengan 750. 750 merupakan keuntungan yang didapat oleh pedagang per kilonya, sehingga harga penjualan tiap kilogramnya menjadi Rp5.000 ditambah dengan 750 menghasilkan Rp5.750.000. Jawabannya yang B. Soal ke-7. Harga 4 jaket dan 5 topi adalah Rp600.000, sedangkan harga 3 jaket dan 2 topi jenis yang sama adalah Rp380.000. Harga sebuah jaket dan 3 topi adalah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita tentukan jaket sebagai variabel X, lalu topi sebagai variabel Y. Jadi 4 jaket dan 5 topi sama dengan 4X ditambah 5Y seharga Rp600.000. Kemudian untuk 3 jaket dan 2 topi menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan Rp380.000. Lalu kita eliminasi persamaan tersebut, dikali 3, yang bawah dikali dengan 4. 3 dikali 4X menghasilkan 12X ditambah dengan 3 dikali 5Y, 15Y sama dengan 3 dikali 600.000 menghasilkan 1.800.000. Kemudian untuk persamaan kedua, 4 dikali 3X menjadi 12X
ditambah dengan 4 dikali 2Y menjadi 8Y sama dengan 4 dikali 380.000 menghasilkan 1.520.000. Kita eliminasi. Di sini sama-sama 12 bisa kita coret. 15Y dikurang 8Y sama dengan 7Y. Kemudian 1.800 dikurang dengan 1.520 menghasilkan 280.000. Maka Y sama dengan 280.000 dibagi dengan 7. Untuk Y sama dengan 40.000. Kita sudah mendapatkan nilai dari Y. Kemudian kita tentukan nilai X-nya. Kita substitusi ke dalam salah satu persamaannya. Misalnya kakak ambil persamaan yang ini. 3X plus 2Y sama dengan 380.000. Kemudian 3X ditambah 2. Karena nilai Y-nya sudah diketahui, maka kita substitusi nilainya. 2 dikali dengan 40.000 sama dengan 380.000. 3X ditambah dengan 2 kali 40.000 menjadi 80.000 sama dengan 380.000. Lalu 3X sama dengan 80.000 kita pindah ruas ke kanan jadi minus. 380.000 dikurang 80.000 menghasilkan 300.000. Maka X sama dengan 300.000 dibagi dengan 3. X sama dengan 100.000. Kita sudah menemukan nilai X dan Y-nya. Lalu harga sebuah jaket dan 3 topi maka menjadi X ditambah dengan 3Y sama dengan untuk X-nya 100.000 ditambah dengan 3 dikali Y-nya 40.000 sama dengan 100.000 ditambah dengan 3 dikali 40.000 menghasilkan 120.000. Sehingga 100.000 ditambah 120.000 menghasilkan 220.000. Jadi harga untuk sebuah jaket dan 3 topi adalah 220.000. Jawabannya yang A. Soal ke-8. Dari barisan geometri diketahui U2 sama dengan 27 dan U4 sama dengan 3. Jumlah 8 suku pertama barisan tersebut adalah, terlebih dahulu kita garis bawahi barisan geometri. Untuk barisan geometri rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Diketahui U2 sama dengan 27. Kemudian untuk U4 sama dengan 3. Jika kita masukkan ke dalam rumus ini, maka AR 2-1 sama dengan 27, 2 dikurang 1 sama dengan 1, sehingga A dikali R sama dengan 27. Kemudian untuk U4 sama dengan 3 menjadi A, R 3 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 menghasilkan 2, sehingga AR kuadrat sama dengan 3. Kemudian U4 dibanding dengan U2 akan sama dengan 3 per 27. Untuk U4 sama dengan 3, jika kita gunakan rumus ini menjadi AR 4 dikurang 1 sama dengan 3. 4 dikurang 1 menghasilkan 3, sehingga AR pangkat 3 sama dengan 3. Kemudian kita gunakan perbandingan U4 dibanding dengan U2 sama dengan 3 dibanding dengan 27. U4 yaitu AR pangkat 3 dibagi dengan U2 AR sama dengan 3 per 27. Di sini sama-sama memiliki A dapat kita coret. Kemudian di sini R-nya pangkat 3, yang di bawah R-nya pangkat 1. Kita ingat kembali sifat eksponen. Jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kita ingat kembali sifat eksponen. A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Sehingga R pangkat 3 per R akan menghasilkan R pangkat 3. Sehingga R pangkat 3 per R
3 dikurang 1. 3 dikurang 1 menghasilkan 2, sehingga R pangkat 2 sama dengan sama-sama dibagi 3 menjadi 1/9. Kemudian kita cari akar dari 1/9. R sama dengan 1/3. Jika kita lihat di sini R-nya itu bernilai kurang dari 1. Maka selanjutnya kita substitusi nilai R pada persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai A. AR sama dengan 27, A dikali R-nya yaitu 1/3 sama dengan 27, maka A sama dengan 27 dikali 3/1, A sama dengan 81. Selanjutnya kita cari jumlah 8 suku pertama barisan tersebut. Karena nilai rasionya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. S8 sama dengan A-nya yaitu 81 dikali 1 dikurang R-nya yaitu 1/3 pangkat N-nya yaitu 8 pangkat 8 dibagi dengan 1 min 1/3 sama dengan 81 dikali dengan 1 dikurang 1/6561 dibagi dengan 2/3, sehingga 81 dikali dengan 6560 per 6561 dibagi lagi dengan 2/3. Untuk 81 dapat kita coret dengan 6561 menghasilkan 81. Selanjutnya S8 akan sama dengan 6560 dibagi dengan 81 dikali dengan 3/2. 6560 kita coret dengan 2 menghasilkan 3280. Untuk 81 dapat kita coret dengan 3 menghasilkan 27. Sehingga 3280 dibagi dengan 27 sehingga 3280 per 27 akan sama dengan 121 13/27. Maka jawabannya yang A. Soal ke-9. Suku ke-80 barisan bilangan 15, 24, 35, 48, dan seterusnya adalah, kita lihat terlebih dahulu, bisa kita lihat bahwa dari 15 ke 24 bedanya yaitu 9. Kemudian dari 24 ke 35 bedanya 11. Yang terakhir dari 35 ke 48 bedanya 13. Jika dilihat, nilai beda ini tidak sama, tapi jika kita perhatikan 9 ke 11 isinya 2, kemudian dari 11 ke 13 juga memiliki selisihnya 2, sehingga dapat dikatakan sebagai barisan bilangan aritmatika tingkat 2. Untuk mengerjakannya, kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B ditambah dengan dalam kurung N-1 dikali N-2 dikali dengan C, tutup kurung, dibagi dengan 2. Untuk nilai A yaitu 15, untuk nilai B yaitu 9, dan nilai C yaitu 2. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk U ke-80, U80 sama dengan A-nya 15 ditambah dengan N-nya itu 80. 80 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 9 ditambah dalam kurung 80 dikurang 1 dikali dengan 80 dikurang 2 dikali dengan C yaitu 2. Tutup kurung, dibagi dengan 2. U80 sama dengan 15 ditambah 80 dikurang 1 menghasilkan 79 dikali 9 ditambah dengan dalam kurung
80 dikurang 1, 79 dikali dengan 80 dikurang 2, 78. Untuk 2 dapat kita coret. U80 sama dengan 15 ditambah dengan 79 dikali 9 menghasilkan 711 ditambah dengan 79 dikali 78 menghasilkan 6.162. Maka U80 sama dengan 15 ditambah 711 ditambah 6.162 sama dengan 6.888. Maka jawabannya yang C. Soal ke-10, hasil dari 3 dikali dengan dalam kurung X min 5Y tutup kurung kuadrat adalah, untuk mengerjakannya kita kerjakan dulu yang berpangkat 2. 3x min 5y pangkat 2 akan sama dengan 3x min 5y dikali dengan x min 5y sama dengan 3x dikali x, yaitu x kuadrat, x dikali min 5y menghasilkan min 5xy, kemudian min 5y dikali x menghasilkan min 5xy, lalu min 5y dikali dengan min 5y menghasilkan plus 25y kuadrat. Min 5xy menjadi min 10xy, sehingga sama dengan 3 dikali dengan x kuadrat dikurang dengan 10xy ditambah dengan 25y kuadrat. 3 dikali x kuadrat menghasilkan 3x kuadrat, kemudian 3 dikali min 10xy menghasilkan min 30xy, lalu 3 dikali dengan 25y kuadrat menghasilkan 75, sehingga plus 75y kuadrat. Maka jawabannya adalah yang A. Soal ke-11, jika x dikurang 1/2 sama dengan x per 3 ditambah 2 1/6, maka x min 9 adalah. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita cari nilai dari x. X min 1/2 sama dengan x per 3 ditambah 2 1/6. X min 1/2 sama dengan x min 3. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 13/6. Kemudian yang sama-sama memiliki x kita pindah ruaskan. Untuk yang x kita pindahkan ke kiri. Untuk yang sama-sama memiliki variabel x, kita samakan ruasnya. X per 3 dikurang x sama dengan min 1/2 dikurang dengan 13/6. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk x per 3 dikurang x menjadi penyebutnya 3. 3 dibagi 3 1, 1 dikali x yaitu x dikurang dengan 3 dibagi 1 1, 3 dibagi 1 3 dikali dengan x menjadi 3x sama dengan, untuk yang ini penyebutnya 6. 6 dibagi 2 yaitu 3, 3 dikali min 1 jadi min 3, kemudian 6 dibagi 6 yaitu 1 dikali dengan min 13 menjadi min 13. Selanjutnya untuk x min 3x per 3 menghasilkan min 2x per 3 sama dengan min 3 dikurang dengan 13 menghasilkan min 16/6. Selanjutnya kita kalikan dengan min 1 agar bernilai positif, menjadi 2x per 3 sama dengan 16/6. Kemudian untuk menentukan nilai x, 2x sama dengan 3 dikali 16/6. 16 dengan 6 kita bagi dengan 2 jadi 8. Ini menjadi 3. Kemudian 3 bisa kita coret menjadi 1. Sehingga 2x sama dengan 8, maka
maka X sama dengan 8/2 sama dengan 4. Kemudian yang ditanya yaitu X min 9. Maka kita masukkan nilai X-nya 4 dikurang dengan 9. 4 dikurang 9 menghasilkan min 5. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-12, rata-rata dari data pada tabel di bawah ini adalah untuk mencari nilai rata-rata, X bar sama dengan sigma X dikali F dibagi dengan N. Sebelumnya kita hitung dulu nilai dari perkalian antara data dengan frekuensinya. Kita kalikan 5 dikali 4 yaitu 20. Kemudian untuk 6 dikali 6 menghasilkan 36. Untuk 7 dikali 10 menghasilkan 70. 8 dikali 15 menghasilkan 120. Dan 9 dikali 5 menghasilkan 45. Sehingga jika kita jumlah mendapatkan 291. Untuk N dapat kita jumlahkan semua frekuensi yang ada. 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 5 menghasilkan 40. N sama dengan 40. Lalu kita masukkan kepada rumus yaitu sigma X dikali F yaitu 291 dibagi dengan N-nya yaitu 40 akan sama dengan 7,27. Maka jawabannya yang B. Soal ke-13, dari 38 siswa di kelas 3A, 20 siswa gemar matematika, 24 siswa gemar olahraga, dan 6 siswa tidak gemar matematika maupun olahraga. Banyak siswa yang hanya gemar matematika adalah yang pertama kita simbolkan atau kita permisalkan untuk A sama dengan matematika dan B sama dengan olahraga. Kemudian kita ketahui bahwa NS sama dengan 38, NA sama dengan 20, NB sama dengan 24, dan NA gabungan B komplement sama dengan 6. Ini merupakan banyak siswa yang tidak gemar matematika maupun olahraga. Sehingga untuk mencari banyak siswa yang hanya gemar matematika yaitu N A gabungan B sama dengan NS dikurang dengan N A gabungan B komplement dikurang N dalam kurung A gabungan B aksen, di mana untuk NS sama dengan 38 dikurang dengan 6 menghasilkan 32. Selanjutnya dapat kita gunakan rumus N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurang dengan N dalam kurung A irisan B. Untuk NA gabungan B sudah kita ketahui yaitu 32 sama dengan NA sama dengan 20 ditambah dengan NB yaitu 24 dikurang dengan N A irisan B. Maka NA irisan B sama dengan 20 ditambah 24 dikurang dengan 32 menghasilkan 12. Yang ditanya yaitu banyak siswa yang hanya gemar matematika adalah jika kita buat diagramnya ini sebagai A dan ini sebagai B, A berarti MTK dan B berarti olahraga, maka yang hanya gemar matematika saja berarti hanya yang ini, sehingga dapat kita cari dengan N A irisan B aksen sama dengan
NA dikurang dengan NA irisan B akan menghasilkan 20 dikurang dengan 12 sama dengan 8 orang. Jadi banyak siswa yang hanya gemar matematika ialah 8 orang. Soal ke-14, suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan px plus q jika f min 2 sama dengan min 11 dan f5 sama dengan 3, maka nilai p ditambah q adalah fx sama dengan px plus q. Kemudian diketahui f min 2 sama dengan min 11. Jika kita masukkan berarti f min 2 sama dengan P dikali dengan min 2 ditambah Q akan menghasilkan min 2P ditambah Q. Selanjutnya, untuk F5 berarti P dikali dengan 5 ditambah Q sama dengan 5P ditambah dengan Q. Di sini untuk F min 2 nilainya yaitu min 11 dan F5 nilainya 3. Selanjutnya kita eliminasi min 2P plus Q sama dengan min 11 dengan 5P plus Q sama dengan 3. Karena Q-nya sudah sama, dapat kita coret langsung, dapat kita kurangkan, kita eliminasi menjadi min 2P min 5P min 7P sama dengan min 11 min 3 itu min 14. Kita kalikan dengan min 1 menghasilkan 7P sama dengan 14. Maka P sama dengan 14 dibagi 7, P sama dengan 2. Untuk nilai P sudah kita ketahui, selanjutnya kita cari nilai dari Q. Kakak akan masukkan ke dalam persamaan yang ini. 5P ditambah Q sama dengan 3. 5, P-nya kita ganti dengan 2, ditambah Q sama dengan 3. 5 kali 2 sama dengan 10, ditambah Q sama dengan 3. Maka Q sama dengan 3 dikurang 10. Q sama dengan min 7. Sehingga nilai dari P plus Q sama dengan 2 ditambah dengan Q-nya itu min 7. Menghasilkan min 5. Jadi jawabannya yang A. Soal ke-15, persamaan garis yang melalui titik 3, min 2 dan 4,1 adalah, sebelumnya kita ketahui di sini bahwa garis melalui pada dua titik. Berarti yang ini adalah x1, y1, kemudian ini adalah x2, y2. Jika diketahui dua titik, untuk mencari persamaan garisnya kita gunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kita masukkan untuk nilai-nilainya. Y min y1 nya yaitu min 2 per y2 nya yaitu 1 dikurang dengan dalam kurung min 2 sama dengan x min x1 nya yaitu 3 per x2 nya 4 min x1 itu 3. Kemudian untuk y min 2 menjadi y plus 2 per untuk 1 min dalam kurung min 2 menjadi plus 3 akan sama dengan x min 3 per 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian kita kali silang menjadi 1 dikali y plus 2 sama dengan 3 dikali dengan x min 3. Y plus 2 sama dengan 3 dikali x, 3x, 3 dikali min 3, min 9. Y min 3x sama dengan min 9, min 2. Maka y min 3x sama dengan min 11. Maka jawabannya yang A. Soal ke-16, pemfaktoran bentuk x kuadrat ditambah 2x min 48 adalah, untuk mencari bentuk faktor, kita dapat mengkalikan dengan mengkali pelangi pada option-option yang ada. X dikalikan dengan X menghasilkan X kuadrat, kemudian X dikali dengan min 8 menghasilkan min 8X. Selanjutnya, min 6 dikali X menghasilkan min 6X, kemudian min 6
dikali dengan min 8 menghasilkan plus 48. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat min 14x plus 48. Karena hasilnya tidak sesuai, maka kita coba option yang B. X dikalikan dengan x menghasilkan x kuadrat, x dengan min 6 menghasilkan min 6x, kemudian 8 dikali dengan x menghasilkan 8x, dan 8 dikalikan dengan min 6 menghasilkan min 48. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat min 6 ditambah min 6x ditambah 8x yaitu plus 2x dikurang dengan 48. Karena sudah sama, maka jawabannya yang B. Soal ke-17. Sebuah kapal dari pelabuhan berlayar ke utara sejauh 24 km. Kemudian belok ke timur sejauh 45 km. Jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan adalah, sebelumnya kita coba gambarkan arah kapal tersebut berlayar. Kapal berlayar dari pelabuhan ke arah utara, maka jika di sini merupakan pelabuhan, ke arah utara berarti ke atas sejauh 24 km. Kemudian berbelok ke arah kanan sejauh 45 km. Jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan adalah, maka dapat kita cari panjang di garis yang ini. Merupakan garis terdekat atau jarak terdekat kapal dari pelabuhan setelah belok ke timur sejauh 45 km. Jika kita lihat di sini menggambarkan sebuah segitiga siku-siku, di mana yang ditanya yaitu sisi miringnya, jarak terdekatnya yaitu sisi miring dari segitiga ini, sehingga dapat kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Maka jarak sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah dengan 45 kuadrat, ditambah karena yang dicari merupakan sisi miring, sama dengan akar dari 24 kuadrat yaitu 576 ditambah dengan 45 kuadrat yaitu 2025, menghasilkan 2601. Akar dari 2601 yaitu 51, sehingga jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan yaitu 51 km. Jawabannya yang A. Soal ke-18. Nilai X yang memenuhi persamaan 3x-2 sama dengan X plus 4 adalah 3x-2 sama dengan X plus 4. Untuk yang sama-sama memiliki X, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. 3x min X sama dengan 4, min 2 menjadi plus 2. Sehingga 3x dikurang X menghasilkan 2x sama dengan 4 ditambah 2 menghasilkan 6. X sama dengan 0 per 2 sama dengan 3. Maka nilai X yang memenuhi adalah 3. Jawabannya yang B. Soal ke-19, sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 12 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter, dipasang keramik dengan harga Rp30.000 setiap meter persegi. Besar biaya yang diperlukan untuk memasang seluruh keramik di sekeliling kolam adalah, jika kita gambarkan, maka akan seperti ini. Sebuah kolam yang di sekelilingnya akan dipasang keramik dengan lebar 1 meter. Ini adalah kolam dan ini adalah keramik. Kemudian panjang kolam tersebut yaitu 20 meter dan lebarnya 12 meter. Di sekeliling kolam akan dibuat jalan selebar 1 meter. Kan di sini 1 meter, di sini 1 meter, ini 1 meter, dan di sini juga 1 meter. Selanjutnya kita cari luas dari kolam tersebut. Kita ketahui dalam soal bahwa panjang kolam sama dengan 20 meter, lebar kolam
kolam sama dengan 12 meter, sehingga luas kolam sama dengan panjang dikali lebar 20 dikali dengan 12, menghasilkan 240 meter persegi. Selanjutnya kita cari luas dari sisi kolam ini yang di luarnya, dari keramiknya. Maka kita cari terlebih dahulu panjang dari angka P, panjang keramik sama dengan 20 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. 20 ditambah dengan 1 meter ditambah dengan 1 meter, menghasilkan 22 meter. Selanjutnya kita cari luas kolam dengan pemasangan keramiknya. Maka L KR sama dengan panjang dikali lebar. Untuk panjangnya 22 meter dikali dengan lebarnya 14 meter, sama dengan 308 meter persegi. Kemudian untuk mencari besar biaya yang diperlukan untuk memasang seluruh keramik di sekeliling kolam, yaitu luas dari pemasangan keramik dikurang dengan luas kolam, sehingga L sama dengan 308 meter persegi kita kurang dengan 240 meter persegi, menghasilkan 68 meter persegi. Diketahui biaya meter perseginya yaitu 30.000, sehingga 68 meter persegi kita kali dengan 30.000 rupiah, menghasilkan 2.040.000 rupiah. Maka jawabannya yang C. Soal ke-20. Perhatikan gambar segitiga berikut. Panjang AD adalah berarti sisi ini yang ditanya. Kemudian sudah diketahui panjang dari CD yaitu 6 dan BD yaitu 9. Maka kita dapat menggunakan rumus CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. Untuk CD kuadrat yaitu 6 kuadrat sama dengan AD yang dicari, kita kali dengan panjang BD yaitu 9. 6 kuadrat sama dengan 36. 36 sama dengan AD dikali dengan 9. Maka AD sama dengan 36 dibagi dengan 9, menghasilkan 4 cm. Sehingga panjang AD adalah 4 cm. Jawabannya yang B. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumaHbelajarJenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk mendapatkan tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.